sini kami akan membahas materi tentang bab 7, yaitu tentang anggaran pemerintah dan kebijakan finansial. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Johan Darmansyah Manurung dengan NPM 24520122. Perkenalkan, nama saya Isyana Tagutom dengan NPM 24520118. Perkenalkan, nama saya Yosiana Detamela dengan NPM 24520135. Perkenalkan, saya Larsa Safia Purba dengan NPM 24520129. Baiklah, kita akan langsung memasuki materi. Materi yang pertama yaitu pendahuluan. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN merupakan instrumen utama pemerintah dalam mengatur perekonomian. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, serta mengendalikan inflasi. Bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang penyusunan anggaran negara dan implementasi kebijakan fiskal dalam konteks ekonomi Indonesia. Sekian penjabaran dari pendahuluan, dan selanjutnya yaitu Baik, sekarang kita masuk ke bagian tahap pembelajaran, yang dimana tahap pembelajaran itu terbagi menjadi 8. Yang pertama itu ada menjelaskan tahapan penyusunan RAPBN menjadi APBN. Penyusunan APBN diawali dari rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN yang disusun oleh pemerintah dan dibahas bersama DPR sebelum ditetapkan menjadi APBN. Yang kedua itu ada menjelaskan fungsi APBN dan tujuan penyusunannya. APBN berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi. Ketiga, menjelaskan struktur atau postur APBN. Struktur APBN mencakup pendapat negara, belanja negara, dan pembiayaan. Postur anggaran menggambarkan keseimbangan antara pendapat dan pengeluaran. 4. Jelaskan kaitan kebijakan fiskal dengan APBN. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah melalui anggaran untuk mempengaruhi perekonomian, baik dalam bentuk pengeluaran maupun penerimaan negara. Nah, di sini menjelaskan jenis dan tujuan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dibagi menjadi 2 jenis utama, ekspansi atau mendorong untuk pertumbuhan ekonomi dan kontraktif, atau untuk menekan inflasi. Tujuannya adalah menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pembangunan. Keenam, menjelaskan fungsi strategi APBN dan perekonomian Indonesia. APBN memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketujuh adalah menjelaskan kegiatan ekonomi yang mencapai tingkat kesempatan kerja penuh menghadapi masalah pengangguran dan inflasi. Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk menjaga keseimbangan antara lapangan kerja dan tingkat inflasi. Dan yang ke-8 yaitu menjelaskan bagaimana mengendalikan masalah pengangguran atau gap deflasi dan inflasi atau gap inflasi melalui kebijakan fiskal. Dalam kondisi pengangguran tinggi atau deflasi, pemerintah meningkatkan pengeluaran atau menurunkan pajak. Dalam kondisi inflasi, pemerintah dapat mengurangi belanja atau menaikkan pajak. Baik, kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi ini adalah yang dimana bab ini menekankan pentingnya peran APBN dan kebijakan fiskal dalam mengatur perekonomian nasional dengan memahami penyusunan dan struktur APBN serta implementasi kebijakan fiskal. Mahasiswa dapat mengerti bagaimana pemerintah merespon dinamika ekonomi melalui instrumen anggaran.